Selamat datang di channel aku, Isya Panggabean. Halo, bersama dengan saya Isya Panggabean. Di video kali ini, Isya akan membahas bagaimana belajar bahasa Inggris tanpa harus ikut kursus. Nah, untuk mendukung hal tersebut, pastikan teman-teman semua untuk tidak men-skip video ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena Isya akan sering-sering membuat upload video seputar belajar bahasa Inggris. Nah, untuk kalian yang pengen tahu gimana caranya belajar bahasa Inggris secara otodidak tanpa harus pergi kursus nih, Isya akan bagikan 3 step belajar bahasa Inggris secara mandiri. Nah, yang pertama, Isya akan membahas listening dengan teknik mimicking. Nah, apa itu dia teknik mimicking? Bagi teman-teman yang belum ngerti atau yang belum pernah dengar, Isya akan bahas selengkap-lengkapnya di video ini. Yang kedua, itu pronunciation. Isya akan membahas tentang bagaimana teknik pelafalan dalam bahasa Inggris, beserta channeling yang akan membantu teman-teman untuk belajar pengucapan dengan cara yang mudah dan sederhana. Nah, yang ketiga ini juga adalah poin yang sangat penting, yaitu speaking. Di sini Isya akan membahas mengapa ada kendala sangat sulit bicara dalam bahasa Inggris, atau apakah ada yang salah dalam metode belajarnya. Nah, untuk itu kita akan memperbaiki cara kita belajar dan latihan supaya akhirnya kita bisa belajar bahasa Inggris dan berbicara dengan lancar. Hari ini aku mau ngebahas tentang gimana kira-kira bisa nggak belajar bahasa Inggris tanpa harus ikut kursus. Atau mungkin nggak ya otodidak gitu belajar bahasa Inggris. Jadi aku mau share sedikit pengalaman aku sebelum aku bagikan tipsnya supaya memang teman-teman nggak merasa minder atau merasa malu waktu coba ngomongin bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang biasa bisa dilatih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa teman-teman udah punya banyak kosakata bangku sekolah, kita udah banyak pastinya ya disuruh, mungkin guru suruh hafalin beberapa kosakata, dan memang tinggal gimana caranya ngucapin gitu, atau memperbaiki pronunciation-nya nih gitu, atau gimana caranya mengkomunikasikannya. Jadi sebelumnya aku dulu basicnya mulai dari nggak bisa ngomong sama sekali sampai tergagap-gagap, dan pernah ya sampai karena pengen banget ngomong bahasa Inggris sampai ngejar-ngejar ya bule di satu mall, sampai akhirnya boleh bilang kamu ngapain gitu. Dalam bahasa Inggris dia bilang, what you want to buy my time, like how many dollars that you can stand. Ya itu memang ofensif banget karena memang I came in the wrong place in the wrong time, so maybe that makes feel offensive the way I talk, jump to that person. So bayangin dong ada orang datang ke hadapan dia nggak kenal siapa, terus tiba-tiba boleh nggak minta waktunya. Sementara aku ini orang asing, dan itu wajar sih kalau reaksinya seperti itu karena memang itu kesalahan aku juga. Lalu yang kedua ini, karena kali ini aku ketemu dengan orang bule yang ramah gitu. Jadi waktu aku bicara dengan dia langsung nyambung dan ramah dan nyambut gitu. Jadi aku tanyain bulenya, kamu dari negara mana, where are you from, biasalah bahasa Inggris basic ya aku tanya waktu itu. Dan biasanya kan kalau udah seperti itu panjang lah ceritanya, jadi udah kalau udah tanya jawab pasti kan bulenya ada percakapan lain lagi gitu. Nah kalau udah mulai kayak gitu aku mulai bingung gitu, karena kan bahasa Inggrisku bener-bener pas-pasan banget dan nggak tahu gitu aku harus ngomong apa ke orang ini gitu. Sampai aku bilang sama miss wait, can't you please wait. Dan aku kasih tunjuk ngomong sama dia tuh pakai kamus, bayangkan kamus di HP aku. Jadi ya wajar sih. Jadi kalau misalnya kalian juga punya pengalaman seperti itu, jangan khawatir, jangan malu, karena itu pasti terjadi ke kitanya. Ya harus ada bagian dari situ ya, mungkin rasa malu-malunya waktu coba ngomong bahasa Inggris gitu. Apalagi mungkin dengan kondisi yang kita nggak punya banyak teman-teman yang bisa dukung kita untuk mulai belajar bahasa Inggris gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang kita bisa lakukan, dan mudah-mudahan ini menolong teman-teman semua untuk akhirnya bahasa Inggrisnya lumayan bisa gitu. Jadi aku pun berbagi share ini bukan karena aku seperti expert atau aku lebih dari teman-teman yang lain, semua enggak, tapi lebih sekedar berbagi metode yang aku lakukan untuk belajar. Dan
biasanya sih rata-rata orang punya metode belajar yang berbeda, tapi ini secara umum sih ada banyak orang yang lakukan ini dan itu berhasil gitu. Jadi aku akan coba saranin apa yang aku udah lakuin untuk belajar bahasa Inggrisnya gitu. Oke, kalau teman-teman penasaran gimana aku belajar ngomong bahasa Inggris, mungkin bisa lihat di video Among Us aku sebelumnya yang aku review games yang aku kerjain, aku mainin maksudnya, bisa lihat di situ ya. Jadi langsung aja, tips yang pertama itu adalah listening. Nah, sebenarnya kita perlu tahu edukasinya dulu, karena kalau kita nggak tahu edukasinya, kita listening tanpa cara yang tepat, itu kayaknya mungkin bisa berhasil sih listening, tapi kalau listeningnya itu dibarengin dengan cara yang tepat, itu akan lebih membantu. Contohnya kan, kenapa yang pertama aku mau kasih tahu edukasinya dulu, kenapa penting banget listening. Jadi kalau misalnya listening itu sangat mendukung dari seluruh proses keseluruhan untuk belajar. Sama seperti bayi ya, kalau misalnya belajar bahasa yang masih baru bagi dia, kalau dia belum bisa ngomong, yang dia lakuin itu bukan kayak belajar grammar di awal, tapi pasti kayak ngikutin apa yang orang tuanya ucapin, langsung dia sebutkan gitu. Jadi kayak aku punya keponakan 4 tahun, aku mulai lihat dia dari bayi, dia hanya kayak ngikutin aja apa yang mamanya bilang, dia sebutkan ulang gitu. Dan ternyata ini berlaku untuk orang dewasa juga gitu. Apa yang kita dengar itu langsung kita sampaikan gitu. Tapi memang ada tips untuk memilih sumbernya, sumber dari audio yang kita pengen dengerin gitu. Kalau aku sih prefer sama podcast yang memang orangnya berfokus sama dia memang fokus untuk ngajarin bahasa Inggris. Kenapa? Biasanya vokal mereka jauh lebih jelas dan mereka usahakan artikulasinya pas, karena memang mereka pengen ngajarin orang gitu bahasa Inggris. Dan biasanya bagi coach, mereka usahain gimana para pendengarnya itu bisa dengar jelas apa yang mereka sebutkan. Kan listening untuk mendengar itu beda banget dengan kayak atau hanya sekedar entertainment atau entertaining karena untuk hiburan. Itu beda dengan listening yang memang kita mau belajar. Jadi memang kan kita pasti sudah sering dengar, kayaknya tips belajar untuk bahasa Inggris itu bisa lah nonton bahasa Inggris yang atau film yang Hollywood punya gitu, boleh gitu. Tapi ketika misalnya kita baca bahasa Inggris hanya untuk entertainment, itu biasanya otaknya hanya sekadar menyerap informasi tapi nggak memproses. Beda kalau misalnya waktu listening kita ucapin balik kata-kata yang kita dengar, itu biasanya lebih melekat di memorinya kita. Jadi disarankan memang untuk listening itu perlu langsung diucapin kata-katanya, itu disebut mimicking dalam bahasa Inggris. Seperti yang saya sampaikan, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan mimicking. Mimicking itu, ini lihat sini ya pengertiannya. Jadi mimicking itu kita ucapin sedekat mungkin dengan bahasa penutur aslinya gitu. Tapi yang perlu diperhatikan di sini ada tipsnya itu, bagaimana supaya mimicking itu benar gitu. Kadang kan misalnya karena kita sungkan, kita waktu mimiknya setengah-setengah gitu. Misalnya kita dengar hello, how are you, then we just like repeat hello, how are you. It's not right. Maybe the better way is just like we have to really close to that audio, and we really imitate as close as the original audio, that it sounds like we can catch up the way that native speaker says. At least we know the accents and we know where they turn down the sounds or they like raise up the sound. So itu berlaku juga untuk kalau kita listening, kita dengerin gitu naik turunnya suara dari speaker itu dari penutur aslinya. Itu yang pertama untuk listeningnya. Jadi kalau sekarang sebenarnya ada banyak ya sumber dari source listening kita bisa dengar gitu. Bisa juga kalau kalian suka lebih kepada British accent, kalian bisa cari penutur asli, karena banyak sekarang ya orang yang buat video di YouTube, bahkan di podcast, ada banyak sekali penutur asli yang kita bisa cari source-nya. Nah untuk listening
biasanya yang aku terapin, aku sih gunakan podcast ya. Kenapa? Karena kalau misalnya lagi tiduran, aku bisa sambil dengar-dengar, atau kapan aja aku mau, atau aku bisa dengerin, atau bahkan ketika jogging. Ya memang harus di tempat yang sepi sih, kalau nggak dikirain orang gimana gitu ya, ngomong sendiri gitu. Itu bisa didengar kapan aja, dan memang harus konsisten kayak 1 jam atau 2 jam satu hari. Waktu awal-awal juga memang pertama sekali waktu misalnya kita mulai listening, kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang disampaikan sama penutur aslinya gitu, dan itu berlaku misalnya kadang-kadang 1 bulan 2 bulan itu nggak masalah. Waktu kita dengar, kita bahkan nggak nangkal satu kata pun, itu wajar gitu. Dan itu juga terjadi ke aku waktu baru pertama sekali nerapin cara ini. Kayaknya aduh, dia ngomong apa kok aku nggak ngerti sama sekali, karena ini proses belajar, dan ini belajar bahasa yang kita nggak pernah coba mungkin sebelumnya. Jadi wajar lah ketika misalnya kita dengar kita nggak ngerti, hanya atau mungkin ngerti hanya sekitar 3% dari yang kita dengar gitu. Itu biasa di awal-awal, tapi percayalah waktu terus menerus mempraktekkan cara ini, listening ini, nanti setelah kalian evaluasi paling nggak 3 bulan, kalian akan lihat, kalian bisa akhirnya mengerti apa yang sedang diucapkan dari penutur itu gitu. Yuk perhatikan langsung yuk gimana cara mendengarkan dengan teknik mimicking. Ini dia prosesnya. Cari dulu audionya untuk bahan listening kita. Ini ada video dari Mariana Pascal di TED Talks. Ya, ini salah satu channel yang banyak banget subscribernya, jadi bisa juga pakai channel ini untuk belajar. Nanti aku akan coba ulang apa yang disampaikan oleh Mariana Pascal ini. Very calmly, clearly, and then he could respond. Very calmly, clearly, and he could respond. Absolutely express his thoughts beautifully. Absolutely. Aduh, lupa lagi. Apa tadi ya? He was a factory supervisor. He was a factory supervisor. English level very, very low. English level very, very low. Jadi di sini kalau kita mau coba ngulang lagi untuk listeningnya, kita usahain sedekat mungkin kayak bahasa penutur aslinya. Mungkin kelihatan aneh ya waktu pertama sekali kita ngikutin ulang, kayak aneh banget, kayaknya lebay banget deh. Tapi memang harus kayak gitu kalau lagi listeningnya. This is my daughter practicing piano, okay? This is my daughter practicing piano. as good as it got. This is the real thing. This is the real thing. And she dreaded going to piano lessons because to my daughter, going to piano lessons, she was filled with this Because my daughter is going to piano lessons. sort of dread, because it was all about not screwing up, right? Because so I could see these similarities, but I still could see the similarities couldn't figure out, okay, what is and could figure out what is it about these people like Faisal that are so different, that can just do it what's so different. I just can't do it smoothly, calmly, with confidence. smoothly, calmly, with confidence. And one day I discovered that answer, and I just And one day I discovered that answer. discovered it quite by chance. I discovered it quite by chance. It was a day when my computer There was a day when my computer broke down and I had to go to a cyber cafe. broke down and I have to go to, I don't know. So, jadi waktu kalian nanti coba praktekin ini, memang kalau misalnya kalian nggak dengar atau nggak tahu tadi apa yang disampaikan, ulang lagi aja audionya, terus ucapin lagi, kayak gitu lagi ya. Jadi kalau misalnya kayak aku tadi bingung apa ya dia bilang, aku akan putar lagi dan ucapin lagi. Cafe. Now, okay, it was my first time, and I discovered cyber cafes are disgusting places. So I discovered cyber cafe. Tuh ada nggak dibilang ya?
similarities, but I still couldn't figure out, okay, what is it about these people like Faisal that are so different that can just do it smoothly, calmly, with confidence? Smoothly, calmly, but with confidence. And one day I discovered that answer, One day I discovered that answer. and I discovered it quite by chance. I discovered it quite by chance. It was a day when my computer broke It was a day when my computer broke down down and I had to go to a cyber cafe. and had to go to a cyber cafe. Now, okay, it was my first time, and I discovered cyber cafes are So it was my first time, so I decided to find cyber cafe. Is that true? Coba lagi deh. disgusting places, okay? They're really gross. They're smelly, That really gross, that smelly, and they're filled with boys. and they're filled with boys. Jadi caranya gitu, kalau misalnya kurang jelas bisa diulangi lagi audionya. Dan usahain gitu ngikutin naik turun suara dari speaker, dari penuturnya, pembicaranya maksudnya. Nah, gitu sih cara aku untuk kayak untuk listeningnya hari-hari yang aku gunakan. Jadi aku denger, kalau misalnya aku kurang jelas aku ngulangi lagi audionya, terus aku coba ucapin. Gitu aja sih, mudah kan, gampang. Tadi kan udah listeningnya, jadi ternyata listening itu bisa sekaligus jalan dengan pronunciation-nya tadi gitu. Nah yang kedua itu penting pronunciation. Sebenarnya kalau tadi kita udah nerapin listeningnya 1 jam atau 2 jam sehari, kita udah sekaligus melatih pronunciation-nya. Tapi kalau pengen lagi pronunciation-nya lebih jelas lagi, kita bisa ngikutin IPA. Itu yang disebut dengan International Phonetic Alphabets. Itu nolong supaya paling enggak kita lebih jelas artikulasinya. Dan mau belajar ini, ada BBC ada ngeluarin itu sih, nanti aku kasih linknya di bawah ini. Paling nggak kenapa perlu untuk pronunciation-nya, itu melatih supaya orang yang ngomong sama kita bisa dengar dengan jelas apa kata-kata yang kita sebutin. Nah, tapi itu pun kalaupun nggak mau belajar sampai APA, ngikutin aja listening tadi yang di awal prosesnya, kayak ngikutin, ucapin, ngikutin, ngelatin. Ya itu aja sih. Terus yang ketiga itu speaking. Nah untuk speaking ini kadang-kadang kan orang, ini yang sering orang abaikan gitu. Kadang-kadang misalnya kita punya vocabulary itu basic banget dan memang ya harus ya paling nggak kita belajar beberapa kata yang menolong kita untuk menggunakan. Tapi kalau misalnya masih pemula, mulai aja dengan vocabulary yang simple, yang memang kayak langsung bisa diterapin gitu. Bisa mulai dengan vocabulary yang bisa dipakai misalnya dalam kegiatan sehari-hari, atau kata-kata yang misalnya sesuai dengan pekerjaan kalian gitu. Atau misalnya kita kerjanya sebagai chef, kita cari misalnya garlic, onion, pepper, itulah yang seputar itu gitu. Atau kalau kita kerja di kantoran, kita bilang I work 12 hours a day. Ya kan aku udah banyak banget hafal kosakata, tapi waktu ngomongnya nggak bisa gitu. Jadi pertama aku mau kasih masukan untuk itu. Kadang-kadang kan kecenderungan orang pengen belajar bahasa Inggris pengennya langsung cepat, dan misalnya pengen cari langsung kata-kata yang sulit gitu. Padahal sebenarnya itu kadang-kadang nggak mendukung proses pembelajarannya. Jadi kalau misalnya lagi belajar dari pemula, dari basic, mulai aja dengan kata-kata sederhana gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita cari vocabulary, misalnya contohnya sains, dan kita nggak bergelut di dunia sains atau kita jarang berhubungan dengan kata-kata di situ, pastinya kan kita sulit untuk gunakannya itu ya. Jadi gunakan kata-kata itu dalam kalimat gitu, karena akan lebih baik kita cari kata-kata atau kosakata yang memang kita bisa langsung praktekkan. Jadi penting banget untuk menghafal bukan kata aja, tapi kalimat yang langsung, supaya memang bisa langsung diterapin gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kosakata satu kata aja yang diingat, itu kecenderungan yang lupa gitu. Memang speaking ini kalau misalnya ini kita punya partner, ya kita gampang ya untuk langsung
Atau mungkin kalau kendalanya nggak ada partner, bisa bicara depan cermin gitu. Itu yang aku lakuin dulu waktu nggak nemuin partner untuk teman untuk berbicara. Jadi aku ngomong di depan kaca dan melatih semua yang aku pelajarin gitu. Tapi sekarang sih sudah enak ya, karena ada banyak aplikasi kayak komunitas bahasa Inggris yang kita bisa bergabung dan kita dengan mudahnya ketemu dengan banyak orang-orang yang juga punya passion yang sama untuk bisa bicara bahasa Inggris. Udah banyak banget lah sekarang. Kalau misalnya kita lihat di Google Play Store, ada banyak rekomendasi aplikasi, mau itu ide nasional atau internasional, itu udah banyak banget yang dimana kita bisa buat make friends like around the world. Itu gampang banget sekarang, tinggal login dan aplikasi. Jadi lagi-lagi sih sebenarnya semua apapun tekniknya itu lagi-lagi memang harus dilakuin. Jadi sekian tips dari aku, mudah-mudahan kalau ini diterapin setelah 3 bulan atau beberapa bulan, tergantung orangnya sih ya, kenyataan dari seseorang bisa beda-beda hasilnya. Tapi kalau ini diseriusin dan memang dipraktekin, ya mudah-mudahan kalian bisa nemukan ada perubahan dalam bahasa Inggris kalian sendiri. Itu dia. That's all for today. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like. See ya.